Coba bayangkan sejenak. Kalian setuju kerja di sebuah kapal penangkap ikan karena dijanjikan gaji yang lumayan bagus. Tapi, tepat sebelum berangkat, paspor kalian tiba-tiba disita. Kalian lalu dikasih tahu kalau kalian punya utang sebesar 1,7 bulan pendapatan tahunan kalian. Nggak ada kwitansinya, nggak ada rinciannya buat apa aja. Di atas kapal, kalian dipaksa kerja sampai 18 jam sehari, dan kalau kalian berani protes, kalian bakal dipukul pakai pipa besi tepat di hadapan kru yang lain. Mau berhenti? Nggak bisa. Paspor masih ditahan kapten, dan utang kalian katanya belum lunas. Ini bukan adegan film thriller ya, ini benar-benar terjadi sekarang juga di lautan lepas. Faktanya, 61,5% awak kapal perikanan migran asal Indonesia mengalami kondisi ini menurut data ILO 2024. Yuk kita bedah materi ini sama-sama dan cari tahu kenapa ratifikasi konvensi ILO 188 ini seharusnya sudah datang sejak 20 tahun yang lalu. Gimana sebuah sistem yang sebegitu gilanya bisa beroperasi dengan bebas? Posisikan diri kalian sebagai mereka. Kalian berangkat buat nyari kehidupan yang lebih baik buat keluarga, malah nyangkut di situasi di mana kalian secara harfiah nggak punya cukup uang untuk pulang. Pertanyaannya, bagaimana praktik eksploitatif ini bisa berjalan lancar tanpa ketahuan? Ngomong-ngomong soal skalanya, coba kalian dengerin angka yang lumayan bikin kaget ini. Dari sebuah survei komprehensif baru-baru ini ke lebih dari 1.000 nelayan migran di Thailand, 87% dari mereka lapor kalau mereka punya utang ke pemilik kapal, khususnya terkait yang namanya biaya dokumen. Mayoritas bahkan nggak tahu rincian biayanya sebelum setuju kerja dan nggak ada satupun tanda terima yang resmi. Realitas pelabuhan tempat para pekerja ini berangkat emang terlihat keras dan kumuh, tapi percaya deh, lingkungan fisik itu belum ada apa-apanya dibandingin sama jebakan finansial tak kasat mata yang udah nunggu mereka di tengah laut sana. Bagian 1. Membedah mekanisme jeratan utang atau debt bondage. Jadi apa sih sebenarnya debt bondage atau jeratan utang ini? Intinya sederhana, tapi kejam. Ini adalah sebuah sistem di mana pekerja sengaja dijerat utang ke majikan atau agen penyalur, jadi mereka nggak bisa berhenti kerja meskipun kondisinya udah sama sekali nggak manusiawi. Gaji mereka nggak bakal pernah cukup buat nutupin utang itu. Mekanisme klasiknya ini jalan lewat 4 tahap utama. Tahap pertama, pembebanan biaya awal, kayak biaya calo, dokumen, sampai pinjaman kasbon keluarga yang angkanya sengaja digelembungkan. Tahap kedua, semua itu dicatat jadi utang dan dipotong sepihak dari gaji tanpa ada rincian yang jelas. Tahap ketiga, paspor dan KTP disita penuh dengan dalih demi keamanan. Dan tahap keempat, siklus tanpa akhir. Kalau pekerja udah nggak tahan dan mau pindah kapal, majikan yang baru harus melunasi alias beli utang itu ke majikan lama. Persis banget kan sama perdagangan budak abad ke-19, cuma beda format aja. Yang bikin sistem ini makin sempurna adalah tingkat manipulasinya. Bayangin aja, 94,1% nelayan sama sekali nggak dapat kwitansi buat apa aja biaya-biaya tadi. Mereka cuma tahu gaji bulanan mereka terus dipotong, entah untuk melunasi utang fiktif apa. Bagian 2. Krisis sistemik yang menyebar luas. Tragedi kapal asing Longshing 629 beberapa waktu lalu itu bukti nyata betapa brutalnya sistem ini. Nelayan asal Indonesia kerja di kondisi yang parah banget, ada yang meninggal, dan jenazahnya dilarung begitu saja ke laut. Agen penyalurnya lolos dengan hukuman yang super ringan dan gak ada kewajiban kompensasi ke keluarga korban. Di tahun 2019 aja, ada 1.095 insiden serupa yang tercatat. Angka-angka ini bukan statistik kering loh ya. Ini berarti dari setiap 10 nelayan migran kita yang berlayar, 6 diantaranya berangkat dalam kondisi sudah terjerat utang ke calo. Ini benar-benar dosa struktural industri yang harus segera diberantas. Hukum ketenagakerjaan juga seolah cuma pajangan. Sebanyak 99,4% pekerja nggak dapat gaji mereka via transfer bank bulanan secara rutin. Ditambah lagi, 83,6% paspornya ditahan paksa oleh majikan. Udah gajinya nggak jelas, mereka dibikin nggak punya identitas hukum saat lagi ada di wilayah negara orang. Dan kalau kalian mikir setidaknya kebutuhan pokok mereka terpenuhi, siap-siap kaget. 72,9% nelayan yang disurvei bilang mereka bahkan nggak punya air minum bersih yang cukup di atas kapal. Ini bukan lagi soal gaji yang kecil, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling absolut. Bagian 3. Ilusi pengawasan. Mengapa sistem inspeksi gagal total? Terus kalian pasti mikirkan, otoritas pelabuhan pada kemana? Sebenarnya ada yang namanya PIPO, Sistem Inspeksi Masuk Keluarnya Kapal Pelabuhan. Niatnya bagus buat meriksa kondisi kru. Tapi realitasnya di lapangan, seringkali wawancara itu dilakuin dengan kapten atau pemilik kapal berdiri ngawasin di dekat situ. Ya mana berani kru kapal cerita jujur soal kekerasan kalau pelakunya melototin mereka dari jarak dekat.
Masalah sistemik ini menjalar ke semua lini. Inspektur sering kasih pertanyaan tertutup kayak, kamu baik-baik aja nggak? Yang otomatis mematikan ruang buat cerita. Terus, pas pakai penerjemah, seringnya penerjemah itu nggak netral. Mereka malah ngasih wejangan personal nyuruh pekerja bersabar, bukannya nerjemahin fakta yang ada. Belum lagi kedekatan inspektur sama pemilik kapal yang bikin kasus berat cuma berujung teguran lisan, bukan pencabutan izin. Dan yang bikin makin bingung, nggak ada SOP tunggal yang jelas. Bikin pekerja dilempar dari satu instansi ke instansi lain. Mengutip analisis dari teman-teman peneliti UGM, pekerja itu sangat kesulitan melapor karena relasi kuasanya terlalu timpang. Malahan, kalau mereka melapor dan minta kasus diselesaikan saat itu juga, seringnya berujung pada negosiasi informal. Pekerja justru dipaksa bayar utang fiktif yang dibuat-buat demi bisa nebus paspor mereka sendiri. Bagian 4. Mengenali tanda, indikator kerja paksa menurut ILO. Biar kita nggak salah mendefinisikan, ILO tuh punya 6 indikator utama buat kerja paksa yang wajib banget kalian tahu. Mulai dari jeratan utang, penahanan paspor, upaya yang ditahan atau nggak layak, nggak bisa mengakhiri kontrak secara sepihak, adanya ancaman pemukulan, sampai jam kerja yang gila-gilaan, kayak 18 jam sehari tanpa APD. Jadi inget insight kunci ini ya, kalau kalian dengar cerita teman, saudara, atau tetangga yang ngalamin minimal 2 aja dari 6 indikator ini, itu bukan sekedar kerja keras, itu kerja paksa, dan itu adalah tindak pidana. Secara hukum, sebenarnya dilarang keras majikan nahan dokumen pekerja. Tapi nyatanya, mereka selalu punya 1001 celah alasan, entah dibilang demi keamanan atau apalah, untuk terus jadi penjaga utama paspor kru mereka demi mengunci kebebasan pergerakan si pekerja. Bagian 5, jalan ke depan, kenapa harus ratifikasi ILO 188? Terus kemana dong kita harus melapor? Menyadari betapa kacaunya sistem ini, pemerintah kita sekarang lagi ngebut proses ratifikasi Konvensi ILO 188, targetnya kelar tahun 2026 buat melindungi sekitar 2,36 juta orang di sektor ini. Tapi sambil nunggu itu berlaku, kalau kalian nemu kasus ini, jalur resmi kayak BP2MI yang sekarang lagi digodok jadi single entry point, lalu Port State Control di pelabuhan, dan Kemnaker adalah tempat pelaporan utama. Nah, ILO 188 ini mewajibkan hal-hal yang sering banget dilanggar. Mulai dari kewajiban bayar gaji bulanan yang transparan, standar ketat soal makanan dan air bersih, hak pemulangan, sampai pengawasan ekstra ketat ke agen-agen rekrutmen. Selain jalur negara tadi, banyak banget lembaga pendamping dari sipil atau NGO yang saat ini juga terjun langsung mendampingi kasus-kasus pelaporan ini supaya korban nggak berjuang sendirian. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kita pikirin bareng. Ratifikasi C188 di 2026 itu jujur aja kebijakan krusial yang sebetulnya telat 20 tahun. Tapi apa kerangka hukum internasional yang baru ini benar-benar bisa memutus rantai utang dan eksploitasi kalau sistem inspeksi di lapangan kita sendiri nyatanya masih sangat gampang buat diakali? Terima kasih sudah menyimak sesi ini sampai habis dan mari kita terus awasi praktek gelap ini bersama-sama.